Nah, ini hasilnya guys, sup ikan kuah asam, resep andalan favorit keluarga kita. Ini gampang banget buatnya. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau masak masakan spesial dan masakan favoritnya keluarga kita di rumah. Jadi aku sama keluargaku di rumah tuh suka banget sama ikan guys. Nah, ikannya kali ini kita mau buat sup ikan kuah asam. Pasti udah pada tahu lah ya sup ikan kuah asam. Nah, ini agak-agak mirip dengan masakannya Palembang. Jadi kayak sup ikan pindang gitu, tapi kita bikin di sini kuah asam. Kalau Palembang kan pakai nanas. Nah, kalau di sini aku nggak akan pakai nanas. Tapi dari rasa asamnya aku akan ganti dia pakai jeruk nipis yang kayak gini. Nah, bisa juga pakai belimbing ulu. Biasanya kalau di Indonesia aku pakai belimbing ulu, tapi karena di sini nggak ada jual belimbing ulu, jadi aku akan ganti pakai jeruk lemon atau jeruk nipis. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya guys. Jadi bahan yang utama udah tentu adalah ikan. Nah, ikannya bebas, mau ikan apa aja. Biasanya kalau di Indonesia aku akan pilih ikan patin, karena ikan patin itu kan lemaknya banyak dan itu enak banget untuk dibikin sup ikan. Tapi karena di sini lagi-lagi nggak ada ikan patin, maka ikan ini aku ganti dengan ikan tilapia. Atau kalau di Indonesia bisa diganti ikan nila atau ikan gurame juga boleh. Sama aja guys rasanya, tapi yang lebih enak sebenarnya memang ikan patin. Nah, ini di sini ikannya gede-gede banget ya guys, seperti ini. Ini kemarin aku beli sekitar 1 kilogram lebih. Harganya nanti akan aku tulis di bawah. Kemudian untuk bahan bumbu halusnya, kita di sini ada bawang merah dan bawang putih. Jadi kita blend jadi satu. Kita haluskan, hasilnya kan seperti ini. Nah, untuk tipsnya, kalau bisa blendnya dengan menggunakan minyak guys, karena kalau blendnya pakai air, itu nggak akan cepat matang gitu, akan lama ditumisnya. Jadi kita pastikan kita menggunakan minyak, dikit aja minyaknya sampai halus. Nah, kemudian aku juga punya cabai di sini. Di sini adalah cabai keriting. Ini 8 buah cabai keriting. Sudah aku haluskan juga menggunakan minyak. Boleh pakai cabai besar buat yang nggak pengen pedas, dan bisa juga ditambahin cabai rawit juga, it's okay. Tergantung ya guys, tergantung selera. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, karena aku nggak punya belimbing ulu, maka ini akan aku ganti dengan jeruk lemon. Bisa juga pakai jeruk nipis. Jadi kita kalau untuk jeruk lemon kita pakai setengahnya aja. Kalau jeruk lemonnya besar, tergantung juga ikannya seberapa banyak. Kalau ikannya 1 ekor kita pakai setengah ini aja. Tapi kalau ikannya 2 ekor kita bisa pakai 1 jeruk lemon. Nah, kalau jeruk nipis ini porsinya agak lebih banyak dibanding jeruk lemon. Karena jeruk nipis ini agak kurang asam menurutku. Jadi pastikan kalau teman-teman mengganti ini dengan jeruk nipis, misalnya nggak punya belimbing ulu, ini agak lebih banyak porsinya. Nah, ini untuk bumbu sampingannya ada daun jeruk. Aku pakai daun jeruknya 5 lembar. 5 atau 6 lembar. Dan aku juga pakai serai guys. Jadi serainya itu kita pakai 2 batang serai. Ini aku ambil bagian bawahnya aja, bagian atasnya nggak aku ikutin. Kemudian kita juga punya jahe di sini. Jahenya sebesar ini. Kita nanti akan geprek ini guys bersama serainya. Dan ada lagi kunyit bubuk. Di sini lagi nggak ada kunyit asli, lagi habis di supermarket bawah, jadi aku pakai yang bubuk guys. Maklum ya guys, tinggal di luar negeri tuh kadang-kadang bahannya juga nggak seperti di Indonesia. Indonesia tuh kayak rempah banget dan semuanya tersedia lengkap banget. Di sini kalau tinggal di luar negeri tuh kita harus muter otak gitu penggantinya apa. Untungnya ada yang bubuk, jadi nggak ada masalah juga, rasanya sama aja. Nah, untuk tambahannya, ini ada cabai rawit.
karena di sini lagi-lagi nggak ada cabai rawit, jadi ini aku ganti dengan cabai Thailand. Ini mirip-mirip sih rasanya, cuma lebih pedas cabai rawit di Indonesia. Gitu. Ini akan aku biarkan utuh, jadi kita akan kasih ini setelah 5 menit sebelum matang. Kita akan masukin utuh seperti ini aja. Kemudian untuk bahan-bahan pelengkapnya, ini ada gula. Gulanya aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada garam. Garamnya secukupnya aja guys. Kalau suka asin bisa lebih banyak. Kalau nggak suka asin bisa dikurangi. Bebas ya guys selera. Kemudian ini yang paling penting. Jadi harus ada kaldu sapi. Untuk kaldu sapi mereka bebas. Nah, kenapa ini ikan tapi pakainya kaldu sapi? Karena memang sup ikan ini cocok dengan kaldu sapi guys. Jadi kalau bisa jangan diganti dengan kaldu ayam. Kalau memang nggak suka kaldu sapi atau kaldu ayam, bisa diganti dengan kaldu jamur. Tapi sup ikan ini lebih cocok dengan kaldu sapi. Gitu guys. Pasti kalian pada heran, tapi nanti begitu dicoba itu rasa enak banget. Nah, kita akan mulai pembuatannya. Pembuatannya simple. Satu lagi bahan yang aku lupa sebutin. Jadi ini ada air. Airnya ini secukupnya. Tergantung kalian suka kuahnya banyak atau kuahnya sedikit. Oke guys, sekarang kita mau geprek jahenya. Terus serainya juga sama, kita geprek juga. Kita tuangin minyak secukupnya aja guys. Boleh pakai olive oil, boleh pakai minyak biasa. Kemudian kita nyalakan kompor. Apinya sedang aja. Dan kita akan tumis bumbu halusnya ya guys. Jangan lupa kita masukin semua bumbunya. Aku akan masukin ini sekalian. Ini kita masukin kunyit. Kemudian kita masukin juga garam, gula, dan kaldu sapi tadi. Kemudian kita masukin serai. Serainya aku taruh sekalian dan jahenya. Daun jeruknya juga. Kita tumis ini sampai minyaknya keluar ya, sampai matang. Karena kalau nggak matang tuh bau langu guys, nggak enak. Jadi stepnya tuh cuma ada 2, menumis ini, dan nanti kita akan masukkan ikannya ke dalam panci ini. Ini masaknya nggak sampai 30 menit, cepet banget. Ini wangi banget guys. Wanginya harum, bau dari serai dan daun jeruknya. Jadi aku tuh kalau numis, biasanya aku masukin semua garam, gulanya sekalian. Ada beberapa orang yang dia pada saat masak ikannya. Nah ini udah cukup, sampai mengeluarkan minyak seperti ini aja. Ini baunya harum banget. Kita matiin apinya. Kemudian kita akan masak ini di panci. Kita masukin airnya guys. Ini bisa juga pakai air mendidih. Biasanya aku kalau mau cepet, aku pakai air mendidih, aku masak di water kettle dulu. Nah ini kita rebus airnya. Tunggu sampai mendidih, apinya boleh dibesarkan sedikit. Setelah itu kita akan masukin bumbu tumisannya dan terakhir kita akan masukin ikan. Kenapa kita masukin ikannya terakhir? Karena ikan ini gampang hancur. Jadi aku akan masukin ikannya hanya pada saat airnya mendidih dan bumbunya sudah masuk ke dalam. Dan kita sudah koreksi rasa, baru kita masukin ikannya. Itu lebih gampang dibanding kita masukin ikannya dulu dan ikannya akan hancur. Pada saat disajikan udah nggak cantik lagi ikannya. Oke guys, ini airnya udah mendidih. Udah mau mendidih maksudnya. Nah, kita mulai masukin bumbu yang tadi kita masak guys. Kita masukin semuanya. Kita mulai masukin bumbu yang tadi kita tumis ya.
Kita gedein apinya dikit guys, biar cepat mendidih. Nah ini terakhir kita masukin jeruk lemonnya ya, sebelum kita masukin ikan. Kita peres. Aku pakai setengah buah lemon aja. Nah ini kita tunggu sampai mendidih guys. Setelah kita tadi kasih jeruk lemonnya. Habis itu kita baru masukin ikan ini. Terus yang terakhir kita masukin cabenya setelah ikannya matang. Nah ini setelah mendidih kita akan masukin ikan yang tadi. Jadi pas ikannya masuk tuh nggak usah lama-lama guys. Cuma sampai ikannya udah berubah warna aja. Terus kita matiin baru tambahin cabai rawitnya tadi. Kita nggak perlu aduk-aduk ini ya, nanti hancur. Cuma aduk sekali aja. Setelah itu kita tutup, kita diamkan sebentar. Nah, ini step terakhir guys. Ini step yang paling gampang. Kita akan masukin cabenya setelah ikannya matang dan jangan lupa koreksi rasa ya guys. Cabenya kita biarin utuh aja. Ini lebih enak kita tambahin kemangi dan lagi-lagi aku nggak ada kemangi di sini. Nah, kita tutup lagi sebentar. Kita diamkan sampai cabenya agak matang sedikit, kira-kira 1 atau 2 menit. Udah deh jadi. Harum banget guys baunya. Ini seger banget, apalagi kalau dinikmatin pada saat di Indonesia kan lagi musim hujan ya, enak banget ini. Nah ini ikannya udah berubah warna. Ikannya, ini kalau pakai ikan patin ini lebih enak lagi. Nah sampai warna putih gini aja, ini tandanya udah mateng. Oke, itu aja, kita matiin apinya. Enak banget ini guys, kalau dimakan pakai nasi pasti bakalan boros nasi. Ini rasanya asem, seger, enak banget. Finally guys, sup ikannya jadi. Aku rencananya mau nunggu suamiku pulang, kita akan makan bareng. Kita akan pindahin ini ke mangkuk. Suamiku bentar lagi pulang guys. Jadi dia pasti senang banget aku masakin sup ikan ini. Karena ini makanan favoritnya dia. Udah lama dia nggak makan sup ikan. Nah, ini kita sajikan ikannya. Ini aku masaknya cuma 1 ekor ikan. Nah, ini hasilnya guys, sup ikan kuah asem. Resep andalan favorit keluarga kita. Ini gampang banget buatnya, jadi tadi seperti udah lihat ya step-stepnya. Cuma tumis-tumis, terus masukin ikannya, jadi deh. Aku akan cobain ikannya aja, nggak sama nasi. Aku ambil dikit ikannya sama cabenya. Karena aku suka pedas. Aku mau peletusin dulu cabenya guys. Aku suka banget sama pedas. Ini seger banget. Jadi asemnya tuh dapet dari jeruk lemonnya. Apalagi kalau pakai belimbing ulu itu pasti lebih enak. Nah ini ikannya juga teksturnya masih bagus dan asin asemnya tuh pas. Oke guys, aku mau lanjutin dulu makan sup ikan kuah asemnya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya di Cerita Kunafa. Jangan lupa subscribe. Bagi kalian yang udah recook sup ikan kuah asem, tag ke Instagram aku ya, @dapur.ngepul. Oke, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya di Cerita Kunafa. Bye-bye!